Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Yesus, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beautiful. Bapa, kami menyembah-Mu, kudus dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu, hidup kami muliakan-Mu, seperti luas samudra, dalamnya lautan kasih-Mu. Oh Tuhan, lebih dari segalanya, seisi dunia
Shalom dan selamat pagi. Come on, lebih keras lagi. Shalom dan selamat pagi. Apa kabar semua? Coba lihat kiri kanan Anda, pastikan mereka senyum. Kalau mereka tersenyum, katakan senyumlah, janganlah serius. Saya tahu lah pagi-pagi ini kita baru makan kolomi. Slightly different sebab kita akan ada Q&A Pastor Sandy ya dan juga istrinya, kita akan ada Q&A. So nanti kita akan sediakan QR code di screen bagi mereka yang malu untuk mengeluarkan suara emas Anda. Faham kan? Tidak mau bersuara, dia mau simpan, right? So you can just scan this and then you can just text anything you want. So don't worry, I will control the stage dan saya akan pilih soalan yang sangat terbaik untuk Pastor Sandy dan istri untuk jawab. Boleh ya? So sekali lagi, kalau yang ada di kat ruangan ini, we have this technology called WhatsApp. Why not use you punya WhatsApp status, then you just do some reel ataupun video telling that please come join us. You tak dapat join pagi ini, please come tonight. We need tonight. We need more crowds. Actually bukan kita mau banyak crowd, but we want to save many soul. Kita akan selamatkan banyak jiwa sebenarnya. Because there's a great message semalam, but I believe tonight the best is yet to come. Something great we are going to receive. So, hallelujah. Are you excited? Dan seperti mana abang besar saya kata, tolong penuhi ruangan depan ya. Ayo yang di belakang ke depan, yang di depan jangan ke belakang. Faham ya tu? Okay? Ayo ke depan. Jangan segan. Kita sih ya nih. Okay? Kita masuk ke sini adalah we are here lah, right? So anak-anak Tuhan, we are lah ni. Okay, just come. Jangan risau pasal makan ya. Kita ada light refreshment. Saya difahamkan ada ibu-ibu di ruangan foyer di luar. Mereka tengah berusaha untuk buat chosen nak pilih kue untuk makan kita nanti ya. Boleh ya? Hallelujah. Worshipers, are you ready? Okay, ready, right? Wonderful, wonderful. Wah, smart ah. Okay. Kita berdoa, mari kita bangkit bersama. Okey, kita akan mulakan ibadah kita. Okey, apa yang saya mau, nanti kita punya Dr. Joshua ataupun Brother Joshua akan pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum itu, ambil waktu ini berdoa. Apa yang anda punya expectation for this morning? What do you want? Speak to him. Don't pointing anyone. Don't, apa orang kata apa, jangan fikir orang lain. Think about yourself. What do you want? What is your desire? Okay, this is what our prayer. Dr. Joshua and Brother Joshua, my brother, come. Lead us in the prayer. Hallelujah. Salam dulu. Peluk dulu. Let's go. Haleluya. Mari kita sama berdoa. Kita menyerahkan kebaktian sesi kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat suara kita. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang telah membangkitkan kami pada pagi hari ini. Dan yang telah memberikan kami nafas yang baru. Dan pada pagi ini Tuhan kami dapat melihat kebaikan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih karunia yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk istirahat yang Kau telah berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Dan pada pagi ini Tuhan kami istiharkan, kami sehat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan, merendahkan diri di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melihat lautan Engkau Tuhan Yesus melalui sesi-sesi yang ada Bapa.
Dan Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap jemaat yang datang Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berbeban berat, mungkin mereka yang mengalami Tuhan sakit penyakit pagi ini Tuhan. Kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan dan kami dibebaskan Tuhan Yesus. Roh kami dibebaskan Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan bagi mereka yang akan mengambil bahagian. Khususnya Tuhan untuk penyanyi kami Tuhan, untuk puji sembah kami Tuhan. Dan akan bermainkan musik Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Supaya mereka dapat membawa kami Tuhan dalam kami memuji dan menyembah, meninggikan Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa khusus untuk Pastor Sandy Tuhan yang akan membawa kami dalam firman Tuhan. Oh Tuhan Kau guna pakai dia Tuhan. Supaya apa yang dikatakan itu Tuhan merupakan kata-kata Tuhan. Dan kami mendengarnya Tuhan Yesus. Kami mendapat inspirasi dan seterusnya melakukan karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ruang yang ada di tempat ini Tuhan kami serah ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya mengundang Roh Kudus menyertai kami pada hari ini Bapa. Supaya kami semua Tuhan memboleh kemenangan bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi jemaat yang dalam perjalanan ke sini Tuhan. Berkati mereka supaya semua kami Tuhan dapat selamat sampai di sini. Dan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Baik itu melalui puji sembah, bahkan baik itu melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan bebaskan roh kami pada pagi ini. Untuk kami Tuhan bebas di dalam puji sembah kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami berdoa setiap daripada kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Pulangnya kami nanti Tuhan kami pasti diberkati. Kami tidak kosong Tuhan. Tetapi kami dipenuhi, dilimpahi Tuhan Yesus dengan berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu yang di surga Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini, sesi kami ini, dari permulaan, tengah hingga ke akhirnya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sesi pagi dan tengah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan pada hari ini. Katakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena Dia yang layak terima segala pujian. Ayo bertepuk tangan. Come on church, lift up your voice. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir,
melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Church, terus bertepuk tangan buat Tuhan kita. Percaya bahwa Tuhan melawat setiap hati kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Church, are you ready? Come on. 3, 2, 1, sing. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Dengan imanmu katakan. Senada dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baiklah, sebentar lagi kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari saya jemput kita untuk berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau percaya bahwa lawatan-Mu Tuhan adalah nyata di tempat ini ya Bapa. Lawat setiap hati kami ya Tuhan. Berkatilah Bapa, tangan yang memberi ya Tuhan. Yang tidak sempat memberi Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Dan Tuhan, beri kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, agar kami memakai persembahan ini Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk untuk Tuhan kita. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Cinta Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya church. Mari bagi sorakan yang lebih kuat. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari persiapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah hadir bersama dengan kami. Bersamamu Tuhan, harapan kami tidak akan hilang. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mari jemaat saja yang nyanyikan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama di gerejamu, di rumahmu Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Berhenti belajar membuat kami berhenti bertumbuh. Tapi semakin banyak belajar, kami memiliki hati yang rendah hati. Sebab orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Tanda orang yang mau dipakai oleh Tuhan sama Tuhan adalah orang yang mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati untuk terus diisi, untuk terus diperlengkapi, untuk terus diarahkan, dibentuk, diproses. Sehingga menjadi orang yang bernilai dipakai oleh Tuhan. Sehingga orang itu waktu dipakai sama Tuhan dia berkata, bukan saya tapi Yesus yang bekerja dahsyat dalam hidupku. Biar benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Semua yang siap dipakai Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya berapapun kita yang hadir, yang paling terpenting adalah benih yang jatuh ini masuk ke dalam hati saudara dan saudara menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Saudara, saya tidak sendiri, saya dengan istri tercinta, Pastor Citra Mirani, Master Teologia. Boleh bangkit berdiri? Ya, untuk sesi yang pertama di pagi ini, istri saya akan berbicara tentang kingdom, kerajaan Allah Bapa, dan saya percaya saya hari ini dipakai Tuhan karena ada istri yang luar biasa. Ya, mari Pastor Citra boleh sampaikan. Mari kita tepuk tangan buat Pastor Citra. Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Saya percaya setiap kita harus semangat buat Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu semua yang datang hari ini adalah Bapak Ibu semua yang haus mau mendengar suara Tuhan, yang haus mendengarkan tuntunan Tuhan. Karena saya percaya kita hidup di dunia kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasanya, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menerangi jalan kita ke depan. Amin. Tema khotbah siang hari ini sederhana yaitu kingdom value. Saya ingin setiap kita mengerti nilai kerajaan surga yang Tuhan mau ditanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena untuk apa kita sama dengan dunia? Karena kita diciptakan berbeda dengan dunia. Kita jangan mau sama seperti dunia, mengikuti nilai-nilai dunia. Tapi kita harus hidup menurut nilai Kristus. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Saya percaya kita bukan sekedar hidup, tapi ada satu tujuan yang Tuhan mau pakai melalui setiap kita. Ada satu pekerjaan ilahi yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Jangan sampai kita miss dari apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita terlewat dari apa yang Tuhan mau. Kerinduan Tuhan saat ini Bapak Ibu. Tuhan rindu untuk menegakkan kembali kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kehendak Tuhan itu bukan hanya di surga tapi juga di bumi. Tuhan mau melalui setiap kita kerajaan Allah itu ditegakkan. Dengan apa? Anak-anak Tuhan hidup membawa nilai-nilai kerajaan surga melalui hidup kita. Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Tuhan Yesus itu misionari loh. Tuhan Yesus itu misionari dari surga. Dia turun ke dunia membawa keselamatan buat saya dan saudara. Dia misionari loh Bapak Ibu. Dia membawa kabar sukacita bahwa kita yang harusnya binasa akan diselamatkan oleh Dia. Dan pertanyaannya, Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya. Pertanyaannya, are you ready? Are you ready bekerja buat Tuhan? Are you ready mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah? Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang ready setiap waktu kapanpun Tuhan panggil. Jangan banyak excuse.
Jangan banyak alasan di saat Tuhan ingin memakai engkau. Jangan buat 1000 alasan untuk tidak taat dengan perintah Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mengajak anak-anak muda, ayo kita ke kafe, ayo kita makan, semua semangat. Tetapi kalau diajak ayo kita ke gereja atau kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa, kursi semua kosong. Makanya kalau lihat setiap malam di klub malam, mobil-mobil, kereta-kereta semua penuh. Kenapa? Semua orang mencari dunia. Semua orang mencari kesenangan dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kesenangan kita, di mana sukacita kita? Di hadirat Tuhan. Tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan kita face to face. Banyak orang sekarang terlena dengan dunia. Mereka mencari yang namanya kedagingan. Hal-hal yang menyenangkan daging mereka. Tapi kita harus jadi berbeda. Kita bukan cari daging, kita cari roh Tuhan yang menyala-nyala di dalam kita. Itu yang kita cari. Kita harus semangat buat Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan bukan membawa kita lagi kepada level gereja. Tapi Tuhan membawa kita beyond daripada itu, yaitu apa? Level kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu hanya berbicara gereja, hanya berbicara hari Minggu. Hari Minggu saya melayani Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu, apa yang Bapak Ibu buat? Di marketplace, disitulah tempat engkau melayani Tuhan. Di keluargamu, disitulah tempat engkau melayani Tuhan. Setiap orang yang engkau jumpai, disitulah tempat engkau melayani Tuhan. Kita harus next level, kalau enggak kita enggak bisa jadi gereja tanpa building. We are church without building. Kita adalah gereja tanpa tembok. Kita adalah gereja Tuhan yang hidup. Kita benar-benar gereja Tuhan yang hidup. Kita nggak bisa berbicara lagi soal hari Minggu. Hari Minggu yes kita melayani Tuhan. Hari Minggu yes kita menyembah Tuhan. Tapi ke hari Senin sampai Sabtu apakah engkau menyembah Tuhan? Hari Senin sampai Sabtu apakah engkau membaca Alkitab? Hari Senin sampai Sabtu apakah engkau melayani pribadi dia? Belum tentu. Kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang sekedar lip service. Oke, saya mengasihi Tuhan, oke, saya ke gereja, oke. Tapi dalam hidupmu, Tuhan tidak mengenal engkau sebagai penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dikatakan, Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Langka, susah dicari. Mungkin kita ada banyak orang yang duduk di sini, tapi tidak semua hatinya menyembah Tuhan. Firman itu boleh jatuh di tanah hati kita, tapi akan berbuah dengan cara yang berbeda. Ada yang mendengar firman lalu melupakannya. Ada yang mendengar firman tapi di saat ada gelombang badai kehidupan dia menjadi murtad dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang mendengar firman, melakukannya dan berbuah di tengah-tengah masalah. Itu kita. Kita boleh punya masalah. Kita boleh punya pergumulan. Kita boleh punya badai. Tapi melakukan firman harga mati buat setiap kita. Itu adalah mental kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau sama dengan dunia. Sebagai pendeta, sebagai pastor, kami pun punya masalah. Kami pun punya pergumulan. Tapi yang membuat kami kuat hanya Tuhan. Makanya setiap malam cari Tuhan. Disiplinkan rohmu untuk setiap malam menyembah Tuhan. Bayar harga untuk cari Tuhan. Maka engkau akan berbeda dengan dunia. Dunia menjadi lemah, engkau tidak lemah. Dunia menjadi goyah, engkau tidak goyah. Dunia menjadi berantakan, hidupmu tidak berantakan. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai engkau. Engkau harus punya nilai kerajaan ini yang hidup bersama dengan engkau. Kerajaan Allah ada di antara kamu dan kerajaan ada di mana? Di sini. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Artinya apa? Tuhan di dalam aku. Christ in me. Ketika Tuhan ada di dalam kamu, engkau akan membara untuk Tuhan. Engkau akan bersuka cita di tengah-tengah pergumulan bukan karena semua baik-baik. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Level ini harus ada dalam diri kita. Ketika engkau berbicara level gereja, engkau akan berbicara golongan. Oh saya gereja A, saya gereja B, saya gereja C. Tidak, kita semua anak Tuhan. Kalau engkau berbicara kita semua anak Tuhan, tidak ada lagi kursi yang kosong. Kenapa? Kita bawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat jiwa yang butuh Yesus.
Kita melihat orang-orang yang butuh Yesus di luar sana. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan suruh saya live TikTok setiap malam. Dan setiap malam banyak orang-orang dari Malaysia, kawasan Malaysia, yang mereka sharing di direct message saya, mereka pengen bunuh diri. Mereka narkoba, mereka HIV, mereka ditinggal nikah oleh pasangan mereka, mereka diselingkuhi oleh suami mereka, diselingkuhi oleh istri mereka. Mereka butuh Tuhan dan siapa yang mau bawa kalau bukan kita? Orang di luar sana butuh Yesus, siapa yang mau bawa kalau bukan kita? Mereka butuh keselamatan, kalau bukan kita siapa? Kita terlena dengan kenyamanan kita sehingga kita lupa bahwa kita punya pekerjaan ilahi. You are the mission of Christ. Engkau bawa kabar sukacita untuk banyak orang, untuk dunia ini. Dan engkau tidak bisa jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, maka engkau akan menjadi hamba yang berguna. Tuhan tidak bilang engkau hamba yang baik, tapi Tuhan bilang engkau hamba yang berguna. Orang yang berguna adalah orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak berdiam-diam, hanya menunggu setiap hari Minggu ke gereja. Hanya menunggu setiap ada ibadah baru datang. Tapi di luar sana engkau tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Ketika engkau berbicara level kerajaan surga, dimanapun engkau berada, engkau bawa Yesus bersama denganmu. Engkau bawa Injil bersama denganmu. Itulah baru level kerajaan surga. Engkau harus next level. Upgrade levelmu. Jangan hidup seperti orang biasa-biasa saja. Engkau harus bangkit. Bukan lagi menjadi jemaat yang manja. Anak Tuhan yang manja. Tapi engkau harus bangkit jadi prajurit. Prajurit berbicara apa? Prajurit berbicara siap melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu tahu army di sini, setiap pagi mereka melatih badan mereka. Mereka lari pagi, mereka latih otot mereka supaya apa? Mereka bisa berdiri untuk negara. Kalau ada perang mereka siap bertanding. Itulah prajurit. Kita nggak bisa hidup sekedar hidup menjadi orang-orang yang manja. Kalau tidak engkau akan menangis hanya karena hal-hal receh. Suami saya tidak ingat birthday saya, nangis. Valentine, tidak ada yang memberikan saya selamat, nangis. Kenapa? Tangisanmu hanya untuk hal-hal yang receh, hal-hal yang tidak berguna. Di gereja tidak ada yang salamin, tersinggung. Di gereja pelayananmu tidak dihargai, tersinggung. Ada yang bilang suaramu biasa-biasa saja, tersinggung. Saya Bapak Ibu ketika saya melayani Tuhan, saya masih muda. Ketika saya menggembalakan dengan suami, saya berusia 26 tahun. Orang-orang panggil kami, orang masih muda tahu apa? Orang masih muda bisa apa? Setiap hari saya menangis di kaki Tuhan, saya bilang Tuhan pakai saya. Saya masih muda tapi saya mau berdiri untuk Tuhan. Saya masih muda tapi saya mau membara untuk Tuhan. Dan saya mulai tahu cara membayar harga untuk Tuhan. Di saat saya capek pun, di saat saya lelah pun, bisa tanya suami saya selalu cari Tuhan. Saya selalu berdoa. Saya selalu menyembah Tuhan. Kenapa? Saya ingin roh saya menyala. Karena saya tahu tanpa roh Tuhan tidak ada otoritas. Tanpa roh Tuhan tidak ada kuasa. Tanpa roh Tuhan tidak ada kemuliaan dalam hidupmu. Makanya engkau menjadi anak Tuhan yang lemah. Engkau menjadi anak Tuhan yang tidak berdaya. Engkau menjadi anak Tuhan yang putus asa. Engkau yang menjadi anak Tuhan yang lemas-lemas. Kenapa? Roh Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan atas namaku, Yesus Kristus. Pergilah dan beritakan Injil, dan firman Tuhan katakan, aku Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan bilang aku Tuhan menyertai engkau, apa? Kuasa otoritas menyertai hidupmu. Ada kuasa, ada power yang engkau harus bawa. Engkau jadi anak Tuhan, mungkin engkau punya masalah. Tapi di tengah-tengah masalahmu, berdoalah untuk orang lain. Di tengah-tengah masalahmu, tolong orang lain. Di tengah-tengah masalahmu, jadi berkat buat orang lain. Itu anak Tuhan. Bukan berarti ketika engkau punya masalah, engkau terpuruk, jatuh dan tidak bangkit lagi. Engkau harus bangkit 2 kali lebih kuat. Kenapa? Ada Yesus. Ketika kami melayani Tuhan, banyak badai, banyak tantangan.
Gereja tiba-tiba ditutup, gedung tiba-tiba diambil, kursi tiba-tiba hilang. Apa yang kami lakukan? Menyerah? Tidak. Menyerah tidak ada di dalam kamus orang percaya. Karena janji Tuhan, kemenangan diberikan bagimu. Itu janji Tuhan yang kau harus pegang. Tuhan tidak biarkan anaknya terjatuh, tapi Tuhan bilang gini, aku akan menggendong engkau, aku akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Yang membuat kita kuat bukan kata-kata dunia, tapi kata-kata Tuhan. Yang membuat kita berdiri bukan karena orang bilang kita hebat, tapi karena Tuhan yang bilang kita hebat. Berdiri bagi Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat mengikuti kehidupanmu. Engkau akan menjadi orang yang powerful. Kenapa? Ada Yesus. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas kerajaan, membawa Injil sampai seluruh bumi mendengar kemuliaan Tuhan. Injil Tuhan akan datang ketika apa? Injil didengarkan di seluruh dunia. Melalui siapa? Melalui kita. Katakan, melalui saya. Injil akan didengarkan oleh orang-orang yang belum percaya. Melalui saya Injil akan tersiar ke seluruh dunia. Engkau bisa menyiarkan Injil, sekarang sosial mediamu, seluruh dunia bisa dengar. Engkau bisa bersaksi kebaikan Tuhan, gak perlu berdiri di mimbar ini. Di sosial mediamu, firman Tuhan bisa terdengar. Gemakan itu sampai semua orang mendengar, Yesusmu hidup. Gemakan itu tentang kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga untuk menyelamatkan setiap kita. Zaman dulu orang ingin berkhotbah harus naik di atas mimbar, betul? Zaman sekarang handphonemu adalah mimbarmu. Berbicaralah tentang Tuhan di situ. Permuliakanlah Tuhan lewat sosial media yang kau punya. Jangan takut untuk menceritakan tentang siapa Yesus yang kau sembah. Karena Tuhan berkata, ketika engkau menghormati aku Tuhan, Tuhan akan menghormati engkau. Ketika engkau mengakui Tuhan di dalam segala lakumu, Dia Tuhan yang akan menyatakan kuasa dalam hidupmu. Dia Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Berdirilah untuk Tuhan, maka kau akan lihat hal-hal yang hebat. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh engkau, itu Tuhan sediakan bagimu. Saya Bapak Ibu, saya mengenal Tuhan ketika saya berusia 7 tahun. Saya lahir dari keluarga yang setiap hari ribut. Papa saya ribut, mama saya ribut sampai seluruh tetangga rumah tuh tahu. Tapi pada saat saya umur 7 tahun, mama saya Kristen dari lahir, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Tetapi ketika saya usia 7 tahun, mama saya mengenal Yesus secara pribadi. Dan di saat itu, mama saya yang dulunya setiap hari pukul kami, mama saya yang setiap hari marah-marah, tiba-tiba dia berubah. Tidak pernah satu kali pun semenjak mama saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pukul kami. Tidak pernah. Itulah yang namanya pertobatan. Ketika engkau mengenal Tuhan, hidupmu berubah. Ketika engkau mengenal Tuhan, karakter Kristus ada di dalam hatimu. Di saat mama saya berubah, saya bertanya, siapa itu Tuhan Yesus? Kenapa dia bisa merubah mama saya? Dari yang tadinya jahat, galak, suka pukul-pukul, suka marah-marah, menjadi pribadi yang baru. Dan ketika itu saya tahu pribadi itu bernama Yesus Kristus. Dan kita memanggil dia Bapa. Di saat itu saya tahu saya punya Bapa yang betul-betul Bapa. Bapa yang tidak sama dengan yang dunia berikan. Dan saya suatu malam di saat saya masih umur 7 tahun, saya ingat saya masuk ke hadirat Tuhan, saya berlutut di hadirat Tuhan, saya sebut nama saya, Tuhan, Tuhan Yesus, ini saya Citra Mirani Lasakar. Saya berdiri di hadirat Tuhan dan saat ini saya menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seorang anak 7 tahun bisa berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan namanya secara lengkap dan bilang, Tuhan ini hidup saya, pakai saya menjadi alat-Mu. Dan semenjak saat itu, saya menjadi satu-satunya orang di dalam keluarga yang pergi gereja setiap hari Minggu. Mama saya dan papa saya ke gereja setiap Natal dan Paskah. Tapi saya memutuskan secara pribadi, saya bilang sama Tuhan, saya akan menjadi satu-satunya pribadi yang berdiri untuk Tuhan setiap hari Minggu, tidak pernah absen. Dan tahu,
Setiap hari Minggu mau ada badai, mau ada gelombang, saya menjadi satu-satunya orang yang berdiri buat keluarga. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan ternyata Tuhan memang gak lihat apa-apa daripadamu. Tuhan gak lihat perawakanmu, Tuhan gak lihat uangmu, Tuhan gak lihat apa-apa darimu. Tuhan cuma lihat hatimu yang mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan lihat. God sees your heart, hanya hati yang Tuhan lihat. Tuhan tidak lihat perlakuanmu, Tuhan tidak lihat apa-apa ya. Tuhan lihat hati yang mengasihi Dia. Hari ini, apakah hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bukan hanya dengan mulutmu engkau berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi melalui hidupmu, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan mau orang yang bukan hanya berbicara, tapi melakukan dengan sungguh-sungguh. Apa itu cinta? Adakah pertanyaan, adakah hati yang membara untuk Injil hari-hari ini? Adakah hati yang membara untuk Injil pagi hari ini? Kalau hatimu membara buat Injil, nanti malam tidak ada kursi yang kosong. Kenapa? Ajak semua teman-temanmu. Ajak semua orang yang butuh Yesus. Hadiri kursi, penuhi kursi-kursi di tempat ini. Kenapa? Engkau sebagai manusia butuh Yesus. Apalagi teman-temanmu yang terhilang di luar sana, mereka butuh Yesus. Mereka butuh tanganmu untuk menggandeng mereka, membawa ke gereja. Amin. Oh, mereka perlu ya, jangan butuh. Ya, mereka perlu kita menggandeng mereka, membawa mereka ke gereja nanti malam. Amin. Hari ini pikirkan siapa yang ingin kamu ajak. Siapa yang butuh Yesus? Siapa temanmu yang lagi bermasalah? Apakah temanmu lagi putus cinta? Apakah belajar peduli? Tuhan itu peduli loh dengan sekelilingnya. Belajar membuka matamu, engkau lihat di sekelilingmu tuh siapa ya yang butuh Yesus? Siapa yang butuh saya doakan? Siapa yang butuh saya ajak? Buka mata, buka hati, buka telinga, dengarkan, lihat orang di sekelilingmu. Jangan menjadi pribadi yang tidak peduli. Kalau Tuhan Yesus tidak peduli, banyak orang sakit Tuhan tidak sembuhkan. Tapi ketika murid-muridnya bilang, tidak usah guru, guru tetap menyembuhkan dia. Kenapa? Hati Tuhan tuh tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tuh punya belas kasihan. Hari-hari ini, kalau engkau tidak punya belas kasihan di hatimu, jangan-jangan tidak ada Yesus di hatimu. Tapi kalau engkau melihat orang lain susah, orang lain menderita, orang lain lagi dalam pergumulan, hatimu tergerak. Di situ adalah hati Kristus di dalam hatimu. Amin. Bangkit sebagai seorang prajurit, kita harus jadi orang yang kuat. Mentalitas prajurit harus ada di dalam diri kita. Pertama, kuat menderita dan siap diutus. Orang yang tidak kuat menderita akan menjadi anak-anaknya Tuhan yang hanya mau kebaikan Tuhan, tapi tidak mau menderita buat Tuhan. Engkau mau menerima berkat Tuhan, tapi engkau tidak mau berjerih lelah untuk Tuhan. Engkau mau terima sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi engkau tidak pernah terpikirkan untuk memberi sesuatu bagi Tuhan. Ibadah Bapak Ibu bukan berarti berbicara hanya kita datang ke gereja. Tapi ibadah berbicara kita mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita memberikan hati kita mengasihi kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kalau orang beribadah yang sejati, dia datang ke gereja, dia tidak akan komplain musiknya kurang A, worship leadernya kurang B. Tidak akan. Kenapa? Saya datang Tuhan, saya ingin memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Di situ akan lahir pujian-pujian dari hati yang mengasihi Tuhan. Banyak orang sekedar menyanyi, tapi hatinya tidak worship. Engkau boleh bernyanyi, tapi kalau itu bukan worship, itu bukan penyembahan. Worshiplah dengan hatimu, worshiplah dengan air matamu, worshiplah dengan hati yang hancur-hancur. Karena apa? Itu merupakan persembahan yang dicari Tuhan. Tuhan bilang apa? Hati hancur yang kucari. Artinya apa? Di saat itu kita cuma mengandalkan Dia. Kita cuma mengandalkan Dia. Dan saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma punya Engkau.
Banyak orang ke gereja dan bertanya, adakah sponsor di gereja ini? Dengan bangganya saya bilang, sponsor kita Bapa di surga. Satu-satunya sponsor yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena ada sponsor yang ketika dia melihat engkau dia nggak suka, berkatnya ditahan. Ada sponsor yang ingin mengatur gereja. Ada sponsor yang macam-macam ya. Tapi ketika Bapa di surga menjadi satu-satunya sponsor utama, Dia yang mendirikan gerejanya sendiri. Tuhan yang akan mendirikan gerejanya sendiri. Walaupun kita masih muda, tapi kalau kita punya hati yang mau bekerja buat Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Amin. Makanya dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ketika engkau sedang melayani Tuhan, tinggalkan kepentinganmu, lepaskan. Karena kalau engkau melayani Tuhan dengan kepentinganmu, engkau sedang melayani dirimu sendiri. Tinggalkan kepentinganmu. Orang yang selfish tidak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Suara dia harus didengar. Maunya dia harus dilaksanakan. Bukan berbicara kepentingan Kristus, tapi kepentingan kamu. Makanya ada orang bertanya, kenapa bahasa roh tidak masuk di logika? Karena bahasa roh beyond daripada logikamu. Tinggalkan logikamu dan menyembah Tuhan, itulah bahasa roh. Kalau enggak, engkau enggak akan paham apa itu bahasa roh. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan logikamu. Karena hal-hal yang Tuhan lakukan mustahil untuk bagi orang-orang yang menggunakan logikanya. Tinggalkan logikamu, lepaskan dan mulailah menyembah Tuhan dari hatimu. Di situ akan lahir penyembahan yang lahir dari hati. Kalau engkau berpikir dengan otakmu yang sederhana, engkau bisa memikirkan Tuhan. Tuhan bilang begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, my thoughts it's not your thoughts. Pikiran Tuhan bukanlah pikiranmu. Engkau tidak bisa menyelami apa yang menjadi pikiran Kristus. Makanya dikatakan dalam Alkitab, pikiran Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia. Tapi yang kita tahu dan kita percaya, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Jalan Tuhan yang terbaik buat setiap kita, katakan amin. Selanjutnya, kita harus menjadi pribadi yang tahan uji, kuat, kokoh. Melayani di gereja, anak-anak muda, pasti ada masalah. Pasti ada gesekan. Pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu berbicara apa? Berbicara kesetiaan kita melayani Tuhan. Berbicara kesetiaan kita. Kalau mau bilang begitu, murid-murid Tuhan Yesus, kita hanya mengalami penganiayaan itu penganiayaan ringan. Hanya daging kita yang disayat-sayat seperti tidak dihargai lah, tidak didengarkan lah, betul? Murid-murid Yesus itu dagingnya dipotong benar-benar pakai pisau. Benar-benar dibunuh, benar-benar mati secara jasmani. Tapi kita belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena selama 3,5 tahun Petrus berjalan dengan Tuhan Yesus. Petrus belum mengerti apa yang Tuhan maksud tentang kerajaan Allah. Petrus belum mengerti tentang apa yang Tuhan katakan bahwa dia akan bangkit dan naik ke surga pada hari yang ketiga. Petrus belum mengerti itu. Tetapi ketika Yesus mati dan Yesus bangkit ke danau Galilea, Tuhan menjumpai Petrus. Tuhan berkata, apakah ada makanan anak-anak? Murid-murid bilang begini, semalam-malaman guru tidak ada ikan yang kami dapat. Tuhan Yesus berkata apa? Taburkanlah jalamu di sebelah kanan. Ketika mendengar suara itu, mereka langsung tahu itu Yesus. Murid-murid berkata, itu guru.
Dan ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, Petrus yang tadinya tidak memakai baju, Alkitab katakan, Petrus memakai bajunya, Petrus lompat ke laut, Petrus mendapati Yesus. Ada antusias di sana ketika Petrus tahu bahwa Yesus yang dia sembah telah hidup kembali. Petrus menjadi berbeda. Petrus jadi mengerti bahwa tujuannya bukan untuk dunia ini. Petrus tahu tujuannya untuk surga. Makanya ketika itu Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya guru, aku mengasihi engkau. 2 kali Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya guru, aku mengasihi engkau. Sampai ke-3 kali. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Petrus bilang begini, guru, engkau tahu hatiku. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Guru bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Dan Petrus mengerti, menggembalakan domba-dombaku. Dia harus berubah menjadi penjala ikan, menjadi betul-betul penjara manusia. Petrus menjadi gereja pertama di muka bumi ini. Di mana di rumah Petrus terjadi Pentakosta secara besar-besaran. Petrus tahu dan Petrus buka hatinya bahwa dia tahu tujuannya bukan untuk dunia ini. Makanya Petrus menjadi rasul yang mati. Kepala di bawah, kaki di atas disalibkan. Kenapa? Dia tidak layak sama dengan gurunya. Dia menjadi murid yang mau bayar harga untuk Tuhan. Kalau tidak, hari ini kita tidak dengar Injil. Dan hari ini kita tidak diselamatkan. Ada reward untuk Petrus. Apa itu? Om Petrus pegang kunci kerajaan surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nanti suatu saat nanti kalau kita pulang ke surga, kita akan berjumpa dengan Om Petrus yang pegang kunci kerajaan surga. Katakan amin. Selanjutnya, murid mental prajurit itu gimana? Berani. Katakan, saya harus berani. Jangan takut. Saya lihat anak-anak Tuhan di orang Malaysia agak takut atau agak hati-hati memberitakan Injil. Tapi harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu tahu kalau tadi malam suami saya bercerita tentang Daud. Hari ini versinya berbeda. Contohnya, saya mau tanya kalau Bapak Ibu yang jadi Daud nih ya, kita jadi Daud ya, aku nih jadi Daud ya. Aku punya 3 ekor kambing domba, lagi jalan nih bawa 3 ekor kambing domba nih ya. Tiba-tiba serigala datang, apa yang Bapak Ibu buat? Lari, lari yang dombanya mati gak apa-apa, yang penting saya hidup gitu ya. Begitu kira-kira. Kalau kita yang menjadi Daud, ketika serigala datang, makan aja di domba-domba, kita lari, betul? Tapi Daud tidak. Daud itu bertanggung jawab atas domba-domba yang Tuhan percayakan. Kenapa dia bisa menjadi raja yang besar? 3 ekor kambing domba aja dia jaga mati-matian, apalagi orang manusia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika Daud menghadapi serigala, apa yang dikatakan? Daud katakan, wah serigala aja yang sudah gigit singa di mulutnya saya lepaskan. Apalagi Goliat. Daud punya keberanian yang kakak-kakaknya tidak punya. Even though kakak-kakaknya adalah seorang prajurit. Banyak orang terlihat prajurit, tapi mentalnya bukan prajurit. Kakak-kakaknya tuh prajurit pakai baju bagus-bagus. Tapi ketika dihadapkan dengan Goliat, mental prajurit tidak ada di dalam dirinya. Mental prajurit terlihat di dalam dirimu ketika engkau mengalami masalah. Ketika engkau mengalami pergumulan. Ketika engkau mengalami hal-hal yang mustahil. Disitulah keluar mentalmu prajurit atau tidak. Engkau masih mau menyembah Tuhan tidak saat penyakitmu tidak disembuhkan. Engkau masih mau menyembah Tuhan gak saat Tuhan gak kasih pertolongan. Di situ berbicara mental yang sesungguh-sungguhnya engkau mengasihi Tuhan. Kalau keadaan baik, banyak berkat, semua orang juga mau. Semua orang juga bisa bilang, Yesus I love you, Yesus I love you. Pada saat ada badai, apakah itu keluar dari mulutmu?
Pergumulanmu hari-hari ini akan menjadikan kesaksian yang terhebatmu di masa depan. Kalau engkau kuat dan lulus di dalam pergumulanmu. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, saya berani untuk Yesus. Saya berani untuk Yesus. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup bagi Dia. Tugas seorang prajurit apa sih? Apa tugas seorang prajurit Bapak Ibu? Tuhan mau kita berdampak. Bapak Ibu pernah jadi nonton film-film peperangan enggak? Pernah nonton film perang enggak? Tahu enggak, film peperangan itu setiap tahunnya mereka tuh harus menjajah negara lain, menjajah bangsa lain. Yang kita perlu apa? Sebanyak mungkin kita rebut orang-orang untuk menjadi percaya Yesus. Itulah memperluas atau berdampak. Jangan pindahkan domba dari gereja A ke gereja B. Cari yang belum kenal Yesus. Cari yang belum tahu juru selamat. Itu namanya berdampak. Memperluas wilayah kerajaan. Kalau yang tadi dulunya orang Kristen 10.000. Semenjak ada kita menjadi 20.000, itu namanya berdampak. Kalau tidak ada tambah menambah, tidak berdampak. Itu hanya sekedar memperbesar lingkup gereja. Melayanilah yang belum terlayani. Katakan bersama saya, melayanilah yang belum terlayani. Jadi gak usah sibuk cari-cari dari gereja A bawa ke gereja B, gak usah. Who I am dan who are you, siapa kita? Kenali siapa dirimu. Maka engkau akan tahu kapasitas apa yang Tuhan taruh dalam dirimu. Setiap kita punya kapasitas. Tapi kalau tidak ada badai, kapasitasmu tidak akan keluar. Saya tidak pernah tahu saya bisa apa kalau tidak ada badai. Dan hari-hari ini saya bisa berdiri kuat di tempat ini. Karena saya mengenali siapa Tuhan yang saya sembah. Saya betul-betul tahu Dia. Dan saya betul-betul tahu kalau ada masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tahu Bapa saya setia. Dan saya belajar untuk setia dengan Dia. Makanya dikatakan, baik sekali hambaku yang setia. Karena engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Orang setia itu mahal. Katakan sebelah kiri kananmu, orang setia itu mahal. Orang setia itu susah dicari, bener gak? Di tengah-tengah dunia ini susah cari orang setia. Orang yang tidak setia banyak. Dalam pelayanan pun banyak orang tidak setia, betul? Tapi orang yang setia itu luar biasa. Makanya saya setiap kali lihat pengerja-pengerja di gereja, saya melihat mereka setia, saya bilang puji nama Tuhan. Orang setia jarang didapat. Dan mereka itu bisa stay di gereja sampai bertahun-tahun gak pernah berubah. Kenapa? Mereka setia. Kalau orang, ada yang percaya gak orang tuh dari cara makannya bisa dinilai? Bisa tahu gak orang dari cara makan bisa dinilai? Kalau biasanya anak-anak muda kan kalau lihat video tok-tok ya, biasanya gini ditanya, kamu mau makan apa? Kata pacarnya, terserah. Bener gak? Terus pacarnya nanya lagi, kamu mau makan apa lagi? Cowoknya jawab, terserah. Itu tanda-tanda orang ya tidak bisa mengambil keputusan. Terserah, terserah. Akhirnya apa? Makan yang mereka tidak tahu yang mau mereka makan apa, hanya makan aja. Bener gak? Saya tahu itu ketika saya menikah dengan suami saya. 2 hari sebelum kami pergi ke restoran, dia sudah tahu dia mau makan apa. Di saat kami menikah, saya tahu dia mengambil keputusan dengan cepat. Dan dia persis-persis tahu apa yang dia mau. Dan ketika dia tahu apa yang dia mau, tidak dapat tergoncang. Engkau hari-hari ini jadilah orang yang bisa mengambil keputusan untuk dirimu. Jangan dengarkan orang lain dalam mengambil keputusan. Engkau akan menyesal. Serius, anak-anak muda, ketika engkau mencari pasangan hidup, jangan karena dia bilang baik, orang tua bilang baik, nenek moyang bilang baik, engkau pilih dia. Jangan,
Pilihlah dari hatimu karena engkau percaya dia baik. Apapun keputusan yang engkau ambil, hari-hari besok engkau tidak bisa menyalahkan orang lain atas keputusanmu. Tapi ketika engkau mengambil keputusan karena mendengarkan orang lain, engkau akan menyalahkan orang lain atas keputusan yang kau ambil. Kenali dirimu, tahu identitasmu, maka engkau akan paham betul apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini jangan hidup lagi seperti dunia hidup. Yesus bilang gini, ketika engkau mengenal aku, hiduplah tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Harus berbeda. Orang-orang tidak mengenal Allah, biarlah mereka hidup demikian. Tapi engkau mengenal Allah, hiduplah karena engkau mengenal Allah. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, katakan amin. Selanjutnya saya punya video Bapak Ibu. Video ini sebelum ditampilkan, saya ingin bercerita sedikit. Di Singapura ada sebuah gereja. Di gereja itu ada 9 anak muda. 9 anak muda itu ketika ke gereja, orang lain tepuk tangan, mereka diam aja. Orang lain menyanyi, mereka diam aja. Pokoknya diam aja mereka ke gereja. Tiba-tiba gembalanya menyadari, kok ada anak-anak ini yang seperti batu ya di dalam gereja. Nyanyi pun tidak mau, angkat tangan tidak mau, tepuk tangan tidak mau. Akhirnya pendeta ini mendedikasikan hidup mereka untuk melayani 9 anak ini. Dikatakan 9 stone, 9 anak muda yang seperti batu. Tetapi dari 9 anak muda yang seperti batu, ketika benih firman Tuhan jatuh di tanah hati mereka. Dan mereka berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat video ini, hari ini dari 9 anak mereka berubah menjadi ribuan orang. Mari kita lihat videonya. Dan semuanya anak muda. A church by youth for youth to reach youth. Average age-nya di 17 sampai 23 tahun. Dan mereka merupakan generasi Kristen yang pertama, bukan dari keluarga. %80 pelayan Tuhan. Dari 9 orang. Heart of God Church in Singapore. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya ketika ada benih yang kita mau tabur buat generasi. Orang selalu bilang generasi itu future. Tapi saya mau bilang generasi is now. Now, saat ini engkau harus menjadi generasi Tuhan, bukan masa depan. Iya, kalau hari depan masih hidup. Tapi engkau harus menjadi generasi yang berdiri untuk Tuhan sekarang. Sekarang berdirilah untuk Tuhan. Sekarang melayanilah Tuhan. Sekarang berikanlah yang terbaik buat Tuhan, bukan nanti. Karena hidup berbicara kesempatan kita untuk menjadi berkat. Kesempatan kita untuk melayani Tuhan berbicara now. Sekarang ketika firman ini berbicara dalam hidupmu sekarang. Ngomong sama Tuhan, Tuhan apa yang mau engkau kerjakan di dalam saya? Apa yang sungguh-sungguh engkau mau saya kerjakan? God will put something in your heart right now. Saat ini. Tuhan akan berbicara dengan engkau saat ini.
Dan ketika Tuhan berbicara padamu apa yang harus engkau lakukan, jangan tunda-tunda. Atau sudah lama ada yang Tuhan ingin engkau kerjakan, tapi engkau menunda-nunda. Saya mau katakan, penundaan adalah permulaan disobedient. Engkau menunda-nunda adalah permulaan engkau untuk tidak taat. Ketika hari ini Tuhan pakai engkau untuk beribadah youth, engkau bilang jangan Tuhan, nanti Tuhan. Setelah 1 tahun kemudian engkau tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Penundaan mulai berbicara ketidaktaatan. Kalau Tuhan suruh engkau sekarang moving, sekarang kerjakan, sekarang engkau ada yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya percaya firman Tuhan hidup. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sedang berbicara kepada rohmu. Tuhan berbicara kepada rohmu apa yang kau sedang harus kerjakan. Makanya bangunlah rohmu setiap hari. Dan engkau akan melihat melalui rohmu yang hidup. Tuhan bilang gini, rohku hidup di dalam engkau. Tuhan ingin sesuatu yang besar dimulai dari engkau. Siapa yang pernah sangka dari 9 anak yang tidak mau menyembah Tuhan. Dari 9 anak yang tidak mau tepuk tangan buat Tuhan. Lahir gereja yang begitu mengasihi Tuhan. Lahir first generation in their family. Lahirlah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Bahkan anak-anak kecil yang keluarganya tidak kenal Kristus. Mereka menjadi generasi pertama di dalam rumahnya yang mengenalkan Kristus kepada orang tuanya. Engkau tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan ke depan. Tapi Tuhan mau engkau taat saat ini. Tuhan mau engkau taat saat ini. Lakukan apa yang Tuhan berbicara di hatimu saat ini. Dan pulang, bergumulah dengan itu. Apa yang mau Tuhan kerjakan, bergumulah dengan itu, maka engkau akan melihat sesuatu benih yang baru akan hidup melalui hidupmu. Saya teman-teman, ketika saya mengenal Tuhan, saya dulu adalah pribadi yang egois. Pribadi yang tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi saya belajar, salah satu buah roh adalah panjang sabar, betul? Kalau Bapak Ibu tahu buah roh panjang sabar itu, kalau kita mau ibaratkan, dia lahir dari kata bahasa Inggrisnya long suffering. Artinya apa? Kesabaran itu lahir dari penderitaan yang panjang. Ada orang kita lihat dia kenapa sabar banget. Ternyata banyak penderitaan yang dia sudah lalui. Dan panjang sabar itu seperti tali tenda. Tali tenda itu loh semakin ditarik tendanya semakin besar. Semakin ditarik tendanya semakin besar. Itu berbicara kita. Ketika kita panjang sabar, kita menjadi rumah bagi banyak orang. Ketika saya tahu firman ini, ketika suami istri panjang sabar, dia akan menjadi rumah bagi anak-anaknya. Ketika seorang di dalam gereja, dia menjadi orang yang panjang sabar, dia menjadi rumah bagi anak-anak yang gak punya orang tua. Dia menjadi rumah bagi anak-anak yang fatherless, yang motherless, anak-anak yang butuh kasih sayang orang tua. Dan saya belajar untuk menjadi rumah yang bagi banyak orang. Saya punya banyak anak yang dari panti asuhan. Anak-anak yang betul-betul tidak punya orang tua. Dan saya belajar menjadi rumah bagi mereka. Ketika mereka curhat, ketika mereka sharing something, saya tidak pernah menghakimi kesalahan mereka. Saya selalu bilang begini, tidak apa-apa nak, mulai lagi bersama dengan Tuhan. Gak apa-apa kamu jatuh, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Ketika engkau menjadi orang tua yang tidak sabar, engkau tidak bisa menjadi rumah bagi anak-anakmu. Kenapa anak-anakmu takut sharing sama kamu? Setiap kali sharing, kamu marah-marah. Setiap kali curhat, kamu mama sudah bilang ya kamu bla 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 bla. Next time, anak tidak akan pernah sharing lagi. Dan saya belajar itu. Akhirnya saya hari-hari ini, saya banyak menuai. Anak-anak saya sudah mulai dewasa, walaupun mereka anak angkat ya. Tapi mereka anak-anak yang lahir dari hati saya. Udah mulai bekerja, udah mulai bisa traktir bakso. Saya bangga melihat mereka. Dan saya percaya itu lahir dari panjang sabar, long suffering. Jadi ketika kita hidup bagi Tuhan, kita harus berbuah. Saya mau katakan Bapak Ibu, hari-hari ini ketika engkau berada di gereja, engkau itu sedang bertumbuh. Mendengar firman, engkau sedang bertumbuh.
Engkau seperti orang yang sedang dipupuk. Tetapi ingat, tidak sampai di bertumbuh saja. Engkau harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena orang yang tidak berbuah, kapak sudah tersedia di akar batang pohon, akan dipotong. Makanya kita harus jadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Katakan amin. Jika Yesus raja di surga, maka kerajaan Allah ada di surga. Next. Jika Yesus ada di bumi, maka kerajaan surga ada di bumi. Jika Yesus raja di hatiku, maka kerajaan Allah ada di dalam diriku, kata Rick Warren. Dan saya percaya Yesus bukan hanya ada di surga, Yesus bukan hanya ada di bumi, Yesus ada di sini. Katakan bersama-sama, Christ in me. Kita naikkan pujian. Dan kita berdoa sama-sama, saya percaya ketika pujian ini dinaikkan, Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, kita harus bersyukur Bapak Ibu, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami bersyukur buat suara-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuntun kami Bapa, pegang erat tangan kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama dengan-Mu, untuk selalu berjalan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai setiap kami di tempat ini Tuhan. Ya Bapa, pakai kami Tuhan. Kami hari ini menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai kami mumpung kami masih hidup, mumpung kami masih sehat. Ajar kami memberikan yang terbaik yang kami bisa untuk Engkau. Karena kami tahu
Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada pekerjaan besar yang mau Tuhan nyatakan melalui kami. Ada sesuatu yang hebat yang Tuhan mau kerjakan melalui kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Supaya kami hidup mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah buat setiap umat di tempat-Mu ini Bapa. Supaya kami pulang kami berbeda Tuhan. Cara pandang kami terhadap Engkau berbeda Tuhan. Cara pandang kami terhadap pelayanan berbeda Tuhan. Ada nilai kerajaan yang mau Tuhan tegakkan melalui kami di muka bumi ini. Hamba mau berdoa Tuhan dari tempat ini. Tuhan curahkan roh-Mu ke atas kami Bapa. Curahkan roh-Mu ke atas kami Tuhan. Supaya ada kuasa, ada otoritas, ada kuasa ilahi yang menaungi kami Tuhan. Dan setiap orang yang kami jumpai, kami berdoa buat mereka yang berbeban lelah diberikan kemurahan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Pakai kami Tuhan. Menjadi alat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mumpung kami masih hidup. Mumpung kami masih sehat. Pakailah apa yang ada dalam kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu jadi benih yang akan bertumbuh. Dan akan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Wow, luar biasa. Oh, Anda diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Wow, wow, wow. Semalam saya sudah kata, there is something happen in the atmosphere spiritual. Ambil 1 minit, pray. Whatever you have read on the screen, pray. Kata dengan Tuhan, jadikan saya sebagai seorang yang berdampak kepada community. Just take time, don't look left and right. Don't look what happening in the house, in the campus. Take this 1 minute, appreciate the word of God. Hargai, hormat, taat, submit to the word of God. Just take your time, pray. Come, let us pray. Oh Lord, we are praying. There's no word shame in our life, Father Lord. There's no word fear in our life, Father Lord. Sentuh hati kami, Bapa. Oh Lord, I thank you so much. We are speaking to the young generation, Father Lord. Lord, I pray that they're going to be serious in their spiritual life. Lord, they're not just jamming and singing, but Father Lord, let your word become their foundation, their strong foundation, Father Lord. When they speak, Father Lord, every word is a word of mandate, is a word of wake, Father Lord. Those who are listening to their voice, Father Lord, things are going to be changed according to your will, according to your time. Oh Lord,
Father, touch every humans, every one of us, Father Lord. Touch our heart, mold us, shape us, Father Lord, according to your will. Father Lord, we know that there's a great plan you have prepared for individual. Father Lord, speak to us. Let it be still sensitive in your spirit, Father Lord. In everything we do, Father Lord, we glorify your name. Harabashiti kirabasata karabashi. Hurabaka satarabashiti. Hirabasata rabashiti kiriri. Oh Lord, thank you so much. Engkau sungguh baik, Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bukan hadir karena ini adalah revival, tapi kami hadir karena kami haus dan lapar. Kami mau hidup kami berubah dan berbuah. Bentuk kami, teguri kami, sentuh hati ke Bapa. Kau akan menghantar orang-orang yang tepat untuk membentuk identiti kami dalam Kristus, Bapa. Even firman yang tepat, telinga kami akan sentiasa mendengar. We thank you so much this time, Father Lord. I thank you so much. Thank you so much. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, Amen. Come on, give glory to God. Saya tidak melihat kursi yang kosong, tapi saya melihat God is sending people to fulfill this place. Yeah. Yes, it is happening. It is our time. Setiap kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Bila saya lihat video itu merupakan salah satu kerinduan saya. Sebab itulah kenapa saya katakan dengan Tuhan, I don't look into my age. I don't look into my sick. If I can jump, I can jump. That's why saya katakan dengan anak muda, because mereka selalu bersama dengan saya. Saya katakan dengan dia, whatever seed I'm going to pour into your life, it should be inherit to the others. It should be sharing to many people. That's why I love worshipers. I love you so much. CC worshipers, CC Media Production, because you are the young generations, not for future, as what Pastor Chita have said. It is now. Work now. Come on, youngsters, give glory to God. You know what? Revival is not human system. It is God's system. When He works in His ways. Don't ever create. Kita bolehkan ada protokol. Itu just a guideline. When He speak, He will shaken the place. He will shake. He will shake. And everybody, I'm telling you, bila kamu keluar pada petang ini, you are no more same as before. If it is same, continue walk with Him. Continue walk with Him. You will see changes in your life. Tapi satu syarat, allow God to be with you all the time. Jangan letak dia di kamar mandi and then you just go to kuliah. Don't place, you have to bring with Him. Walk with Him. I'm telling you, He's holding our hands very tightly. Never lose it. Hallelujah. Diberkati, right? Okay. Papa pancarkan itu QR code. Because of selepas ni kita akan ada light refreshment, right? Abang besar saya ada ke depan. So, kita ada light refreshment. Because of why? Selepas selesai light refreshment, 11 o'clock, kita akan masuk ke ruangan ibadah ini, ya. Dan kenapa saya katakan QR code? If kamu ada soalan mau tanya, sebentar nanti saya akan selepas selesai sesi 1 dan sesi 2 dan sesi 3, kita akan buka ruang ini mungkin dalam ala-ala wawancara begitu. Saya akan susun kursi ke depan. Anda boleh bertanyakan sebarang soalan. Oke? Boleh tanya soalan, don't worry. Oke? Do not worry. Don't worry pasal ini media production. We control the media production.
We want you to speak out what inside your heart. Apa yang Anda bergumul. You want to find the answer, but still today you cannot get the answer. So God have sent in two beautiful couple, husband and wife, to prepare great message, not only for tonight, but for Kota Samaran or even Kuching, Sarawak. Okay, are you guys okay? Mari kita bangkit bersama, saling memberkati sama lain. And then I will see you around 11 o'clock untuk menikmati jamuan ringan di ruangan foyer belakang ya. Steady ya. Juga daripada gereja lain, thank you so much karena Anda hadir. Saya dah nampak saya punya abang juga sini, Sebandi Lee and the family. Thank you so much. Thank you so much daripada BMI The Garden pun saya dah nampak. Thank you so much. Okay, jangan tergesa-gesa. Di luar ada makanan. Makan relax, enjoy your time. And then 11 o'clock kita akan masuk ya. 11 o'clock. Jam 11 pagi kita akan masuk semula. Saya kejar you Pak. I kejar you. I settle sikit nih, I tengok dulu.